قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali puji serta syukur hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka karunia nikmat anugerah kepada kita yang tak pernah henti dan bertepi. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasalah kita mohon selalu salawat seiring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua layak pantas biiznillah dengan izin Allah kelak di yaumil qiyamah tergolong mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang dirahmati Allah senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik khutbah kita kali ini adalah implementasi nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, segenap jamaah haji di sepenjuru Al-Mika Jagat Raya ini telah menunaikan rangkaian rukun-rukun dan wajib haji. Tentu tanpa terkecuali ibadah haji mempunyai sebuah nilai-nilai yang sangat teramat sakral yang jikalau diterapkan nilai-nilai hikmah daripada ibadah haji sungguh teramat sangat luar biasa. Penting bagi kita, baik yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun yang rindu dengan Baitullah agar bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah, kita ketahui betapa dahsyatnya nilai-nilai haji jika diimplementasikan, diterapkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah haji dimulai dari niat dengan mengenakan pakaian ihram. Tentunya dari mikot tempat dilaksanakannya niat. Saat jamaah haji berniat untuk melaksanakan ibadah haji, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku berniat untuk menunaikan ibadah haji karena Allah ta'ala, labbaik Allahumma hajj, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Maka kala itu seiring dengannya mengenakan pakaian ihram, ini perlambang adalah kesucian hati. Dimulai dengan niat semata lillahi ta'ala, mengharap ridanya. Labbaik Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Cukupkah hanya niat? Tidak diwujudkan dalam wujud konkret. Menuju ke Padang Arafah, kemudian dilanjutkan ke Muzdalifah, dilanjutkan ke Mina,
dilanjutkan lagi setelah di Mina melontar jumrah untuk melaksanakan tawaf haji atau tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, haji seperti ibadah-ibadah yang lainnya dimulai dengan niat semata karena Allah. Dalam konteks implementasi kehidupan sehari-hari tidak cukup hanya niat. Seperti halnya kita ingin berkurban, aku niat berkurban, harus ada bukti nyata. Bukti nyatanya apa? Tidak cukup hanya sekedar janji, tidak cukup hanya sekedar ingin. Kala jamaah haji berniat dengan mengenakan pakaian ihram dari miqat, maka diwujudkan wujud konkretnya adalah beranjak ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ada bukti nyata, ada sebuah perjuangan, ada sebuah aktualisasi, ada sebuah implementasi. Saat berada di Arafah, wukuf artinya berhenti. Arafah kenal, wukuf berhenti. Semua seluruh jemaah haji berada di padang Arafah, fisiknya berhenti di padang Arafah. Akan tetapi Arafah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb Tuhannya. Kala itu jamaah haji yang berada di padang Arafah maka asyik bermunajat, berzikir, tafakkur, seraya banyak mohon ampun, istighfar, seraya yang sangat-sangat dianjurkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditauhidkan Allah, sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, sadar bahwa dirinya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fisiknya di Arafah, kalbunya asyik munajat, seraya istighfar. Kala itu mengenal akan hakikat jati dirinya kembali. Hidup untuk apa? Hendak kemana? Kelak akan ada pertanggungjawabannya. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, beranjak ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Kala itu mencari batu kerikil sebelum beranjak ke Mina untuk mabit dan melaksanakan lontar jumrah. Apa ini artinya? Kalau ingin melakukan sebuah perjuangan untuk melontar jumrah, maka hakikat daripada mencari batu kerikil, siapkan senjatanya, siapkan perbekalannya. Kau ingin berjuang, kau ingin melontar, perbekalannya adalah mencari batu kerikil. Artinya apa? Ketika berada di Mina untuk melontar jumrah, sudah disiapkan terlebih dahulu bekal untuk melontarnya. Dalam kehidupan, siapkan apa yang ingin kita lakukan, tidak dengan asal begitu saja. Saat berada di Mina, melakukan lontar jumrah, jumratul awla, jumratul wusta, jumratul aqabah. Hakikat yang dilontar kala itu adalah secara syariat dilakukan lontar jumrah, ula, wusta, aqabah, masing-masing dengan 7 batu, 7 lontaran. Namun pada hakikatnya adalah lontar jiwa-jiwa kesetananmu, lontar jiwa-jiwa maksiatmu, lontar jiwa-jiwa keangkuhanmu, lontar jiwa-jiwa hasad, hasud, dendam, sifat-sifat syaitania, lontar jiwa-jiwa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, setelah melaksanakan lontar jumrah dari mulai tanggal 10 di bulan Zulhijjah dan kemudian di hari tasyriknya 11, 12, jikalau menyelesaikannya lebih awal itu namanya nafar awal, dan jikalau tubuhnya masih berada di Madinah keesokan harinya itu nafar tsani, maka beranjaklah jamaah haji kala itu untuk melaksanakan tawaf ifadah ataupun tawaf haji. Saat melaksanakan tawaf, diangkat tangannya, dikecup
seraya sejajar dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Dimulai dengan Bismillah, dimulai dengan Allahu Akbar. Segala sesuatu mulailah dengan nama Allah. Senantiasa besarkan Allah, agungkan Allah. Saat mengelilingi Ka'bah, bertawaf berputar, lagi-lagi fisiknya berputar, namun lisannya berzikir, hatinya terpaut pada Allah. Ka'bah hanya sebuah bentuk perwujudan daripada kebersamaan cara mudah untuk mengenal Baitullah. Akan tetapi hakikatnya adalah kalbu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa artinya? Fisiknya bergerak, maka kala itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi-lagi bergeraknya, tawafnya itu 7 kali putaran. Yang disucikan hanya Allah, yang dipuji hanya Allah, yang ditauhidkan hanya Allah, yang diagungkan hanya Allah. Seraya dirinya mengaku la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan bantuan Allah, izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. 7 kali putaran menandakan, melambangkan bahwa hari ada 1 minggu. Terkadang dalam 1 minggu ini ada saja persoalan, sedang asyik, ada persoalan yang tak terduga. Artinya bagi yang sudah merasakan ibadah haji, dikala tawaf yang pertama 2 kali putaran, 3 kali putaran, asyik dia. Namun boleh jadi di putaran yang keempat, di putaran yang kelima kah, atau yang keenam, atau saat mengakhiri tawaf putaran ke-7, ada saja hal yang tidak membuatnya nyaman, ada saja tersenggol, terpisah dari jamaah dan sebagainya. Ini artinya apa? Dalam menjalani hidup dan kehidupan, apapun problemnya tetap jalani, apapun masalahnya tetap lakukan ikhtiar. Yang terpenting senantiasa lisan tetap memperbanyak zikir, hati terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Setelah itu jamaah haji melaksanakan sa'i 7 kali balikan, Sofa Marwah, Marwah Sofa, dari Bukit Sofa Bukit Marwah. Ini mengingatkan bahwasanya betapa perjuangan Siti Hajar dengan putranya Ismail alaihissalam. Intinya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kala itu saat Nabi Allah Ismail kecil menangis, maka Siti Hajar kala itu saat ingin berikhtiar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, langsung munajat pada Allah, mohon pada Allah, yakin niscaya Allah akan memberi. Mantapkan dulu kepada Allah, beranjaklah dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, 2 kali putaran, Sofa Marwah 3 kali putaran, belum juga ditemuinya air. Apakah putus asa? Apakah menyerah? Keempat kalinya, kelima kalinya pun demikian. Tidak, karena dia yakin niscaya Allah akan memberi. Putaran ke-6 pun demikian. Saat berputar, berbalik dari Sofa ke Marwah, di putaran ke-7 itulah Allah takdirkan, Allah perkenankan setelah ikhtiarnya maksimal, memancar Zam-Zam, air Zam-Zam yang keberkahannya sampai saat ini. Ini artinya apa? Implementasi dalam ibadah haji, bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar, gagal, coba lagi, gagal, lakukan lagi. Akan tetapi sebelum melakukan itu semua, yakin niscaya Allah yang maha memberi, dan lakukan itu semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tahallul, menggunting rambut, sah walaupun hanya beberapa lembar saja, namun afdolnya rambut dipangkal sampai gundul. Artinya kepala sebuah bagian kehormatan di sisi Allah. Inna karamakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Inilah sekelumit daripada nilai-nilai filosofi ibadah haji yang jikalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa kita simpulkan
Yang pertama adalah senantiasa jalani hidup ini semata-mata pasang niat tulus mengharap ridha Allah. Yang kedua, lakukan gerakan-gerakan wujud nyata apapun profesi kita, bidang kita, wujudkan untuk bagus hablum minallah maupun hablum minan nas. Yang ketiga, apabila ingin berjuang, siapkan segala sesuatunya. Yang keempat, buang sifat-sifat syaitania. Yang kelima, bahwasanya merupakan sebuah keniscayaan di dalam menjalani hidup ini. Ada saja problematika, namun percayalah, yakin kita harus terpaut kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir terpaut pada Allah, hati akan tentram. Kemudian selanjutnya, maka berjuang, lakukan lagi, ikhtiar, laksanakan lagi. Niscaya Allah yang akan maha memberi. Untuk itu maka kesimpulannya adalah yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan berikan hikmah, nilai-nilai untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai-nilai ibadah haji ini. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Semogalah ibadah kurban kita, ibadah haji, jamaah-jamaah di seluruh penjuru dunia, bahkan jamaah haji kita sudah ada yang kembali ke tanah air, ibadah kurban yang makbul, ibadah haji yang mabrur, dan nilai-nilai haji dapat diterapkan dalam hidup dan kehidupan, sehingga menjadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu dalam naungan bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang belum menunaikan ibadah haji ataupun umrah, insya Allah sebelum ajal menjemput, Allah sudah takdirkan kita untuk menatap Baitullahil Haram. Allah sudah takdirkan kita untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.